Selamat berjumpa kembali dengan saya, Petrus Widodo, dalam belajar matematika. Kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Dalam video terdahulu, kita mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, mari kita pelajari bersama-sama, kita simak bersama-sama contoh menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Perhatikan gambar grafik persamaan kuadrat ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Langkah awal adalah cari 3 titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, sebenarnya 3 titik itu bebas. Seperti kita lihat dalam gambar ini, sebenarnya ada beberapa titik yang sudah jelas koordinatnya, seperti ini ya, bahkan ini. Nah, kita cukup ambil 3 titik saja. Paling mudah kalau andai kata grafik itu memotong sumbu X, maka dari 3 titik itu kita ambil 2 titik adalah yang memotong sumbu X, yaitu ini dan ini. Nah, kita pilih ini. Bukan berarti tidak boleh pilih yang lain, boleh saja. Dan caranya tetap sama. Jadi langkah pertama adalah memilih 3 koordinat titik. Ini langkah awal ya. Jadi langkah pertama, temukan 3 koordinat titik. Jadi koordinat titik yang pasti dilalui oleh grafik. Saya ambil titik ini. Ini ada di negatif 1, berarti titiknya negatif 1,0. Kemudian saya ambil ini puncaknya ya, 1, negatif 4. Lalu satu lagi saya ambil yang ini, 3,0. Jadi kebetulan saya mengambil 2 koordinat titik potong dengan sumbu X dan koordinat titik puncak. Silakan kalian juga boleh mencoba dengan mencari koordinat titik yang lain. Nah, setelah langkah pertama itu kita temukan, maka langkah kedua, ini langkah kedua ya, kita substitusikan nilai X dan Y, ini kan XY atau XFX, XY, XY ke dalam bentuk umum persamaan atau fungsi kuadrat. Jadi substitusikan, gantikan X dan Y ini atau Fx ya, pada bentuk umum BU, itu bentuk umum fungsi kuadrat. Apa bentuk umumnya fungsi kuadrat? Yaitu Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita substitusikan ke sini sehingga nanti akan diperoleh 3 persamaan. Mari kita ambil yang ini. Kita ambil min 1,0. Ini artinya apa? Negatif 1 ini adalah X-nya, 0 itu nilai fungsinya. Jadi ini X-nya negatif 1, Fx-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita substitusikan ke sini. Fx-nya kita ganti 0 sama dengan AX kuadrat. AX kuadrat, X-nya kita ganti negatif 1. Jadi A kali negatif 1 kuadrat.
Negatif 1 kuadrat itu 1, berarti sama saja 1A. 1A atau A. Plus BX. Plus B kali X-nya negatif 1. Negatif 1 kali B itu min B. Plus C. Ketemulah ini persamaan ke-1. Kemudian yang kedua, 1, negatif 4. Berarti ini X-nya 1, Fx-nya negatif 4. Nah, kita gantikan Fx-nya itu negatif 4 sama dengan X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat 1 kali A. Ditambah BX. B-nya X-nya 1 kali B, berarti plus B plus C. Nah, ketemulah persamaan 2. Lalu seperti yang di atas, kita satu lagi 3,0. Jadi ini X-nya 3, Fx-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke fungsi kuadrat. Fx-nya 0, jadi 0 sama dengan X-nya 3. 3 kuadrat itu 9. 9 kali A, jadi 9A plus BX. X-nya 3 kali B, berarti plus 3B plus C. Ketemulah persamaan 3. Nah, ada 3 persamaan. Kita akan mencari nilai A, B, dan C dengan cara eliminasi substitusi. Ya, kita eliminasi substitusi. Jadi ini langkah ketiga. Ya. Jadi tentukan A, B, dan C dengan eliminasi, mungkin juga nanti substitusi ketiga persamaan. Tersebut. Jadi kita ada 3 persamaan ini, kita eliminasi substitusi. Mari kita coba sekarang persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 kita kurangi dengan 2. Ini persamaan 1 kita kurangi dengan persamaan 2. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Persamaan 1 adalah ini nolnya saya pindah ke kanan. A min B plus C sama dengan 0. Persamaan 2, A plus B plus C sama dengan min 4. Nah, ini kita kurangkan. A dikurang A itu 0. Negatif B dikurang B itu negatif 2B. C dikurang C itu 0 sama dengan 0 dikurang negatif 4 itu 4. Nah, negatif 2B sama dengan 4. Maka B-nya adalah 4 dibagi negatif 2, yaitu negatif 2. Nah, dari sini ketemu B. Nah, sekarang kita coba kurangkan 1 dengan 3. Meskipun sebenarnya boleh juga 2 dengan 3 ya. Persamaan 1 kita kurang dengan persamaan 3. Jadi A min B plus C sama dengan 0. Kita kurang dengan 9A plus 3B plus C sama dengan 0 juga. Kita kurang. A ini 1A dikurang 9A itu negatif 8A. Oke. Kemudian negatif B dikurang ini ya. Negatif B dikurang 3B itu negatif 4B. C kurang C 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, kita ketemu persamaan ini. Negatif 8A dikurang 4B sama dengan 0. Karena B sudah kita temukan, nah, B sama dengan negatif 2 ini,
Ini ya. Kita pakai untuk menggantikan nilai B di sini akan menjadi negatif 8A negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 0. Oke, negatif 8A ini plus 8 sama dengan 0. Oke, berarti negatif 8A sama dengan negatif 8. Jadi A-nya adalah negatif 8 dibagi negatif 8 itu 1. Nah, nilai A ketemu 1, nilai B ketemu negatif 2. Nah, sekarang A dan B kita substitusikan. Substitusi itu artinya dipakai untuk mengganti ke salah satu persamaan yang sudah ada. Ya, boleh ke persamaan 1, boleh kedua, boleh ketiga. Nah, saya akan pilih ke persamaan 1. Oke, jadi dari sini kita akan pilih ke persamaan 1. Oke ya, kita larinya ke sini. Oke. Nah, tadi A-nya 1, B-nya negatif 2. Saya ambil ke A min B plus C sama dengan 0. A-nya kita ganti 1, min B, B-nya kita ganti negatif 2, plus C sama dengan 0. Ini min jadi plus, jadi ini sama dengan 1, plus 2, plus C sama dengan 0. 1 tambah 2 itu 3. 3 plus C sama dengan 0, berarti C-nya adalah negatif 3. Nah, sudah ketemu nilai A, B, dan C. Sekarang kita pakai untuk menggantikan. Jadi langkah keempat adalah kita ganti A, B, dan C pada bentuk umum. Ya, gantikan A, B, dan C pada ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai yang sudah diketahui ya. Dengan nilai yang sudah diketahui maka akan diperoleh fungsi yang dikehendaki ya, menjadi fx sama dengan ax kuadrat. A-nya 1 kali x kuadrat ya, x kuadrat plus bx, b-nya negatif 2 berarti negatif 2x plus c, c-nya negatif 3 negatif 3. Nah, inilah fungsi yang dikehendaki atau yang ditanyakan atau fungsi dari grafik yang dimaksud. Nah, demikian pembahasan untuk bagian pertama kalau diketahui gambar grafik.